Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat umur sekaligus nikmat sehat, di mana sekali ini kita bisa tetap di rumah saja dan menikmati Ramadan 1441 Hijriah dan tetap di rumah saja. Kedua kalinya, salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam atau agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit sebuah kultum atau bisa dibilang sebuah perbincangan mengenai Ramadan kali ini, Ramadan 1441 Hijriah. Di mana Ramadan kali ini kita tidak bisa keluar menikmati berjalan-jalan, sholat tarawih, tapi kita harus tetap di rumah saja dikarenakan pandemi yang sedang menyerang, pandemi yang sedang menyebar di negara kita, di seluruh dunia, sehingga mewajibkan muslim untuk tetap di rumah saja beribadah pada Ramadan 1441 Hijriah. Hal ini merupakan sebuah pengalaman baru bagi kita sebagai muslim maupun muslimah, di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah kita di masjid, maupun kita tidak bisa membeli takjil di luar, buka bersama, ngabuburit bareng-bareng teman di luar. Kali ini kita harus tetap di rumah saja dan tetap fokus beribadah tentunya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti nikmatnya atau merubah nikmatnya, merubah berkahnya di bulan Ramadan ini. Walaupun ada pandemi, Ramadan tidak akan berubah. Sebuah berkah di dalam Ramadan tidak akan berubah. Oleh karena itu, kita harus tidak menyia-nyiakan berkah-berkah Ramadan 1441 Hijriah. Di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Di bulan Ramadan, pahala amalan kita dilipat gandakan. Di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Dan juga di bulan Ramadan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan tentunya dosa-dosa kita tetap akan diampuni di Ramadan ini. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa tahsiban, ghufira lahu ma tuqaddimu min dambi." Di mana hadis ini menceritakan bahwa siapa yang berpuasa di Ramadan dengan niatan untuk meningkatkan imannya atau ketakwaannya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah wajib untuk berpuasa Ramadan dan selalu mengharap bahwa iman kita akan bertambah dengan melakukan ibadah-ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah seperti mengaji, sholat yang kita harus lakukan, dan kita lebih giatkan lagi terdapat sholat sunnah yang harus kita lakukan. Mungkin itu bisa menambah amalan kita yang dimana nanti akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini. Dan tentunya di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan, dan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadana, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatis syaitan." Di hadis ini diceritakan bahwa pada bulan Ramadan semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup, dan setan-setannya dibelenggu. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan diwajibkan untuk bertakwa. Yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah sebuah pendaftaran kita, di mana kita masih bisa mendaftar, masih bisa meningkatkan iman kita untuk masuk kepada surga. Surga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita telah tiada nanti. Dan tentunya neraka ditutup atau pintu-pintu neraka ditutup dimaksudkan kepada kita wajib untuk meninggalkan maksiat-maksiat kita.
meninggalkan segala maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya, sehingga kita di Ramadan ini lebih fokus untuk beribadah. Dan setan-setannya dibelenggu. Setan-setan dibelenggu ini artinya kita saat ini bisa meningkatkan ibadah kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita, di mana setan-setan saat ini sedang dibelenggu, sehingga kemungkinan sedikit kita diganggu oleh setan. Mungkin kadang kita tidak diganggu oleh setan, tapi karena nafsu kita sendiri yang membuat kita melakukan hal-hal jahat atau hal-hal maksiat di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita wajib menghindarinya, karena kita tahu bahwa saat ini bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana kita bisa mendaftarkan diri kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga ada malam Lailatul Qadar, di mana kita bisa iktikaf. Lalu di iktikaf ini kita bisa mendapatkan pahala bagaikan 1000 bulan. Dan inilah puncak Ramadan tersebut, di mana kita bisa mendapatkan pahala yang sangat-sangat melimpah tentunya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dan muslimah wajib untuk berpuasa, wajib untuk bertakwa, beribadah lebih sering, lebih banyak, dan lebih tekun di bulan Ramadan ini, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini dipenuhi banyak sekali berkah, dan ini tidak boleh kita sia-siakan. Dan tentunya saat kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukan malah lebih buruk. Kenapa? Karena di Ramadan kali ini kita masih bisa mengevaluasi diri kita. Kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan di mana setelah Ramadan kita tidak boleh melakukan maksiat-maksiat yang sudah kita tinggalkan di Ramadan. Karena kenapa? Di Ramadan ini kita sedang mengevaluasi diri kita. Kita sedang berusaha untuk meningkatkan takwa, dan kita tidak boleh meninggalkan takwa tersebut pada saat setelah Ramadan. Mungkin kita saat ini sedang sering sholat tahajud, sering sholat duha, tapi setelah Ramadan selesai, kita langsung membiarkan segala-galanya. Kita langsung seolah-olah sudah bebas dari tanggungan kita. Sebenarnya itu bukan tanggungan, itu malah sebuah berkah kepada kita, di mana kita bisa meningkatkan iman kita sekali lagi, dan kita bisa menjadikan iman kita kuat bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya. Dan tentunya setelah keluar dari Ramadan kali ini, setelah Ramadan ini selesai, kita harus mengevaluasi diri kita, dan kita harus menjadi lebih baik, bukan malah lebih buruk, atau tetap saja seperti biasanya. Hal ini merupakan hal yang baru, di mana kita tetap di rumah saja saat Ramadan, tapi kita tetap tidak boleh menyanyiakan kesempatan kali ini, karena kita tahu berkah Ramadan tidak akan berubah walaupun kita tetap di rumah saja. Jangan lupa untuk cuci tangan, tetap di rumah saja, semproti segalanya dengan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona kali ini di tengah Ramadan 1441 Hijriah. Tetap semangat berpuasa, dan tingkatkan ibadah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.